Hukum merayakan Tahun Baru. Hukum merayakan Tahun Baru bagi umat Islam adalah masalah yang bersifat ijtihadiyah, di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berikut adalah penjelasannya beserta dalil-dalil yang relevan. Pendapat yang mengharamkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa merayakan Tahun Baru hukumnya haram, karena 1. Tasyabuh menyerupai orang non-muslim. Merayakan Tahun Baru seringkali dianggap menyerupai tradisi orang non-muslim. Dalam Islam, menyerupai tradisi agama lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dilarang. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. 2. Pemborosan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Perayaan Tahun Baru sering diisi dengan kegiatan mubazir, seperti pesta kembang api, musik, dan hiburan yang berlebihan. Dalilnya, Allah SWT berfirman, lebih besar dari, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surah Al-Isra 27. 3. Potensi maksiat. Perayaan ini seringkali disertai tindakan yang dilarang, seperti bercampur baur tanpa hijab, minuman keras, dan meninggalkan kewajiban ibadah. Pendapat yang membolehkan dengan syarat. Sebagian ulama lain membolehkan merayakan Tahun Baru jika perayaan dilakukan tanpa melanggar syariat, tidak ada maksiat, pemborosan, atau unsur tasyabuh. Perayaan dimaksudkan sebagai bentuk muhasabah diri dan meningkatkan kebaikan di tahun yang akan datang. Dalil-dalilnya. 1. Niat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, hukum suatu amalan tergantung pada niatnya. Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Tidak ada larangan khusus dalam Al-Quran atau hadis. Islam melarang hal-hal yang secara eksplisit bertentangan dengan syariat. Jika merayakan Tahun Baru dilakukan tanpa maksiat, tidak ada larangan tegas dalam Al-Quran atau hadis. 3. Konteks budaya. Dalam banyak budaya modern, Tahun Baru bukan lagi perayaan keagamaan, melainkan tradisi sosial. Jika tidak ada niat meniru keyakinan non-muslim, maka hukumnya tergantung pada pelaksanaan dan niatnya. Jika perayaan Tahun Baru diisi dengan hal-hal yang melanggar syariat, maka hukumnya haram. Jika perayaan dilakukan dengan niat baik, tidak menyerupai ritual agama lain, dan tidak melanggar syariat, maka hukumnya mubah, boleh. Sebaiknya, umat Islam lebih mengutamakan perayaan hari-hari yang diakui dalam Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Rekomendasi: gunakan momen pergantian tahun sebagai waktu untuk introspeksi dan meningkatkan amal kebaikan, seperti membaca doa, berzikir, atau membuat resolusi yang bermanfaat. Merayakan Tahun Baru memiliki berbagai keuntungan dan kerugian tergantung pada cara perayaannya. Berikut adalah analisisnya. Keuntungan merayakan Tahun Baru. 1. Momen introspeksi dan resolusi. Pergantian tahun sering dimanfaatkan untuk mengevaluasi diri, menetapkan tujuan baru, dan memperbaiki kekurangan. Dapat menjadi pengingat untuk memulai tahun baru dengan semangat dan rencana yang lebih baik. 2. Meningkatkan hubungan sosial. Perayaan bersama keluarga, teman, atau komunitas dapat mempererat hubungan. Memberikan waktu untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan. 3. Mendukung ekonomi. Perayaan Tahun Baru biasanya memicu peningkatan kegiatan ekonomi, seperti penjualan makanan, pakaian, dan kembang api. Sektor pariwisata dan hiburan juga mendapat manfaat. 4. Hiburan dan rekreasi. Menyediakan waktu untuk bersantai dan menikmati suasana bersama orang tercinta, setelah setahun bekerja keras. 5. Peningkatan kreativitas. Acara seperti festival, pertunjukan seni, atau kegiatan komunitas dapat mendorong kreativitas dan kebersamaan. Kerugian merayakan Tahun Baru. 1. Pemborosan mubazir. Perayaan seringkali melibatkan pengeluaran besar untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti pesta dan kembang api. Boros waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. 2. Potensi maksiat dan pelanggaran moral. Banyak perayaan diisi dengan kegiatan yang tidak sesuai syariat, seperti pesta minuman keras, musik berlebihan, dan campur baur tanpa batasan. Mengabaikan kewajiban ibadah seperti salat. 3. Pencemaran lingkungan.
Kembang api dan sampah dari perayaan dapat mencemari lingkungan. Polusi udara dan suara meningkat selama perayaan. 4. Gangguan keamanan dan ketertiban. Keramaian sering menimbulkan potensi kecelakaan, seperti kebakaran akibat kembang api, atau keributan di tempat umum. Kemacetan dan kerusakan fasilitas umum sering terjadi. 5. Melalaikan waktu berharga. Alih-alih memanfaatkan waktu untuk hal produktif, sebagian orang justru menghabiskan malam pergantian tahun dengan kegiatan sia-sia. Kesimpulan, merayakan tahun baru dapat memberikan manfaat jika dilakukan dengan cara yang positif, seperti introspeksi dan meningkatkan hubungan sosial. Namun, jika tidak terkendali, perayaan ini berpotensi membawa kerugian, baik secara moral, ekonomi, maupun lingkungan. Sebaiknya umat Islam dan masyarakat pada umumnya lebih bijak dalam memaknai pergantian tahun, menjadikannya sebagai momen perbaikan diri daripada sekadar perayaan hura-hura.